perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang keras, perjuangan yang berat, perjuangan yang sama sekali tidak mudah. Akhirnya memastikan satu tiket untuk tampil ke Piala Asia U20 yang berlangsung di China tahun depan di tahun 2025. Para pecinta sepak bola Indonesia, hari ini kita semua pasti sedang berbahagia karena Timnas Indonesia U20 berhasil meraih tiket ke Piala Asia U20 tahun 2025. Perjuangan panjang dan keras akhirnya membuahkan hasil yang manis. Di bawah langit senja yang mulai meredup, Stadion Madia menjadi saksi bisu perjuangan Garuda Muda. Jutaan pasang mata tertuju pada lapangan menanti kabar gembira. Timnas Indonesia U20 berjuang keras dalam laga terakhir kualifikasi Piala Asia U20. Dan akhirnya Timnas Indonesia dipastikan akan terbang ke Cina usai menjuarai grup F di putaran kualifikasi dengan mengimbangi Yaman di pertandingan terakhir. Kita akan mengulas kembali perjalanan Garuda Muda hingga akhirnya bisa lolos ke turnamen bergengsi se-Asia ini. Pada tahun 2023 yang lalu, Timnas Indonesia U20 di bawah arahan pelatih Coach Sintayong berhasil mendapatkan tiket ke Piala Asia U20 tahun 2023. Di fase grup, Indonesia tergabung dalam grup neraka. Ada Irak, Uzbekistan, dan Suriah. Tapi sayang di tahun itu Indonesia gagal lolos karena hanya berada di peringkat ketiga. Dan di akhir turnamen Piala Asia U20 tahun 2023, musuh Indonesia di fase grup, Uzbekistan lah yang menjadi juara. Dan di final harus melawan Irak. Kegagalan di Piala Asia U20 tahun 2023 bukan akhir dari segalanya. Justru ini menjadi titik awal bagi sepak bola Indonesia untuk terus berbenah dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Dan akhirnya di tahun ini, Indonesia dipastikan lagi lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025 yang akan dipertandingkan di Cina. Saat di babak kualifikasi, Indonesia satu grup dengan Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Perjalanan Indonesia diawali dalam pertandingan pertama melawan Maladewa. Pertandingan ini menjadi penentu langkah awal Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20. Atmosfer stadion begitu panas. Ribuan pasang mata Indonesia bersatu dalam satu harapan kemenangan. Sejak peluit pertama ditiup, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Para skuad Garuda Muda tampil percaya diri dan penuh semangat. Akan tetapi Maladewa menumpuk banyak pemain di kotak penalti. Hal itu yang membuat pasukan Indra Syafri kesulitan mendapatkan gol sampai babak pertama selesai. Kebuntuan Indonesia terpecahkan di menit ke-52. Tembakan terukur Aditya Warman ke pojok atas gawang Maladewa membuat skor berubah menjadi 1-0 untuk Indonesia. Skuad Garuda kemudian memperbesar skor menjadi 2-0 di menit ke-54. Sebuah umpan tarik berhasil disambar dengan baik oleh Vigo Dennis. Tony Firmansyah ikut menyumbang gol di menit ke-57. Sepakan bebasnya berhasil membawa Indonesia memimpin 3-0. Jens Raven menyumbang gol di menit ke-66. Dia dengan mudah melesakkan bola di tiang jauh dari proses sepak pojok. Indonesia memimpin 4-0 hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk pertandingan kedua melawan Timor Leste. Melawan Timor Leste, Timnas Indonesia tidak mengalami kesulitan yang berarti. Skuad Garuda Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-1 melalui gol Jens Raven, Rizky Afrizal, dan Emre Gil. Dan di pertandingan terakhir Indonesia harus melawan Yaman untuk memastikan juara grup F. Pertandingan berlangsung sengit. Kedua tim saling jual beli serangan.
Namun semangat pantang menyerah anak-anak bangsa tidak pernah padam. Menjelang akhir babak pertama, sebuah keajaiban terjadi. Sepakan keras Jens Raven merobek gawang lawan, sekaligus itu adalah gol ketiga striker timnas Indonesia di ajang ini. Tapi setelah gol tersebut, Yaman berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Babak kedua berjalan dengan tempo yang tak kalah seru. Kedua tim sama-sama berusaha mencetak gol tambahan. Namun hingga peluit panjang berbunyi, skor tidak berubah. Hasil imbang ini sudah cukup bagi Indonesia untuk memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U20. Rasa syukur para pemain di ruang ganti pun pecah. Pelukan erat antar pemain menjadi bukti kebersamaan dan kerja keras mereka. Pelatih dan ofisial tim turut larut dalam kebahagiaan. Prestasi ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim, mulai dari pemain, pelatih, hingga ofisial. Sebanyak 16 negara yang dipastikan lolos ke Piala Asia tahun 2025 di Cina, dan skuad Garuda adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil menjadi juara grup dan langsung dipastikan lolos. Sedangkan Thailand juga berhasil lolos, usai menjadi runner-up terbaik keempat. Lolosnya timnas U20 ke Piala Asia adalah sebuah pencapaian yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Para pemain muda ini telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang yang tinggi, tidak ada yang tidak mungkin. Kesuksesan Garuda Muda tidak lepas dari dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Sorakan ribuan penonton di stadion, dukungan melalui media sosial, hingga doa yang dipanjatkan menjadi kekuatan tersendiri bagi para pemain. Rasa kebersamaan antara tim dan pendukung menjadi kunci keberhasilan mereka. Perjalanan masih panjang. Tantangan yang akan dihadapi di Piala Asia tentu akan jauh lebih berat. Namun dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, Garuda Muda siap untuk terbang lebih tinggi lagi. Mari kita terus memberikan semangat dan doa terbaik bagi mereka.